Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk satu hari baru yang kembali Kau berikan kepada setiap kami, satu kesempatan bagi kami untuk terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan diri kami akan Engkau, pengenalan diri kami akan diri kami di dalam Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi satu pribadi yang sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin, Allah Roh Kudus yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Kami rindu firman-Mu boleh semakin memperbaharui kehidupan kami, yang boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 13. Mohon untuk Bapak Ibu Saudara boleh terlebih dulu membaca satu pasal ini untuk bisa lebih mengikuti alur perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika membaca 1 Samuel 13 maka saya bertanya, kenapa seseorang walaupun dia sudah tahu dia itu salah tapi terus mencoba membenarkan dirinya? Nah, Bapak Ibu Saudara, pembenaran diri sebenarnya mengekspresikan adanya permasalahan pada konsep diri seseorang. Saya itu konsep diri yang salah. Nah, apa maksudnya? Mari kita sama-sama belajar dari kisah Saul ini. Nah, Saul melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 9 sampai 10. Tetapi kemudian kita bertanya, bukankah ada kejadian yang serupa di 2 Samuel, yaitu ketika Daud melakukan hal yang sama. Di 2 Samuel pasal 6 ayat 17 dicatat bahwa saat tabut Allah dibawa masuk ke kemah suci yang dibentangkan Daud, Daud kemudian mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan bahkan memberkati bangsa Israel. Ini adalah tugas seorang imam. Daud melakukan tugas seorang imam. Lantas kenapa tindakan Saul sebagai imam itu dianggap salah, tetapi tindakan Daud ini tidak dianggap salah? Apa yang membedakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang membedakan suatu tindakan itu adalah tujuan. Tujuan. Apa tujuan dari tindakan Daud dalam mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan? Yaitu untuk mendapatkan perkenanan Allah atas penempatan tabut Allah di kemah baru. Daud rindu kehadiran Allah yang dilambangkan melalui tabut perjanjian tersebut itu akan memberkati kehidupan bangsa Israel. Nah, apa tujuan Saul mempersembahkan korban bakaran? Bukan untuk mendapatkan perkenanan Allah, tetapi untuk menenangkan hati para pasukannya yang pada saat itu mulai perlahan-lahan meninggalkan dia. Karena pasukan Israel itu dalam peperangan itu mereka sangat berpatok pada berkat Tuhan. Dan Saul pada saat itu sangat takut sekali ketika mereka secara pelan tapi pasti mulai meninggalkan dia. Dan sesungguhnya ketakutan Saul itu sebenarnya tidak berdasar, bukan? Kalau kita melihat perikop tersebut, dikatakan bahwasanya di sana pasukan Filistin itu begitu banyak sekali, berkali-kali lipat dibanding dengan pasukan Israel, dan mereka memiliki alat-alat perang yang jauh lebih canggih dibanding dengan pasukan Israel. Nah, sebenarnya mereka itu sudah pasti kalah. Saul dan pasukannya itu sudah pasti kalah. Jadi sebenarnya ketakutan Saul ditinggal oleh pasukannya itu tidak masuk akal. Karena sesungguhnya dia tahu mereka itu pasti kalah. Pasukannya itu malah sebenarnya melakukan tindakan yang jauh lebih masuk akal. Ketika mereka tahu mereka pasti kalah, mereka melarikan diri. Nah, tapi pertanyaan kemudian kita bertanya, kenapa sebelum memasuki hari ke-7 tersebut itu mereka bertahan di situ? Kenapa pasukan masih bertahan sampai pada hari ke-7? Karena dalam keterbatasan jumlah mereka, pasukan Israel itu sudah pernah mengalahkan pasukan lawan yang lebih besar semata-mata karena Tuhan berperang bagi mereka. Karenanya pasukan Israel itu sangat bergantung pada perkenanan Allah untuk maju berperang. Namun berbeda dengan para pasukannya, Saul malah bergantung pada pasukannya, bukan pada Tuhan. Jadi ini merupakan satu kondisi yang sangat ironis sekali. Bukankah sebagai raja, Saul justru harus memahami bahwa dasar kekuatan dan kemenangan pasukannya
hanyalah Tuhan semata. Hanyalah Tuhan semata. Bukan jumlah pasukan lawan yang lebih besar dan lebih canggih. Itu semuanya itu tidak ada artinya ketika Allah menyertai pasukan Israel di dalam peperangan. Dan itu mereka sudah pernah mengalaminya. Nah, di sini kita bisa melihat tujuan Saul mempersembahkan korban bakaran bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi untuk mendapatkan perkenanan pasukannya. Agar dirinya tidak ditinggalkan, agar dia lebih parah sekali, agar dia tidak tampak payah sebagai seorang raja yang ditinggalkan oleh pasukannya. Nah, bagi Daud, tindakan mempersembahkan korban bakaran itu ditujukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tetapi tidak demikian halnya dengan Saul. Kondisi pasukan Israel yang tidak mungkin perang itu bukan hanya membuat Saul semakin bergantung pada Tuhan, tapi justru bergantung pada manusia yang pasti tidak berdaya menghadapi kondisi yang sudah sangat genting dan sudah sangat buruk pada saat itu. Seperti teguran Samuel atas Saul, memang Saul bodoh. Faktanya memang ketakutan tuh bisa membuat manusia tuh tidak bisa melihat dengan objektif kondisi yang ada pada saat itu. Bukankah bodoh adanya jika sudah tidak mampu melihat secara objektif, tapi malah mengandalkan kebijakan diri? Bukankah dalam kondisi darurat justru perlu bersandar penuh pada yang tahu dan yang mampu? Dan hanya Tuhan yang maha tahu dan maha mampu. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Dan pertolongan kita satu-satunya itu adalah dari Tuhan. Karena dialah yang akan memampukan kita dan dia yang paling tahu jalan keluar terbaik bagi kita. Ialah yang menjadi pertolongan satu-satunya yang seharusnya kita andalkan dan sebenarnya sesungguhnya bisa diandalkan keberhasilannya. Di dalam Tuhan kita bisa mengandalkan keberhasilannya. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah gagal menolong dan menyelamatkan kita dalam kondisi seburuk apapun. Selalu mengandalkan Tuhan, itulah tindakan yang cerdas. Itulah satu-satunya tindakan dalam menghadapi kondisi apapun di dunia ini. Saul telah dibutakan oleh kebodohannya tersebut. Ini terlihat ketika Samuel muncul. Saul malah menyongsongnya dan memberikan salam seakan-akan tidak ada satu pelanggaran berat yang telah dilakukannya. Ini kita bisa melihat di ayat 10b. Respon Saul ini semakin mempertegas ketidakpeduliannya pada makna sakral dari persembahan korban bakaran. Saul menganggap remeh ritual sakral tersebut. Nah, ini juga terlihat dari ketika Samuel bertanya kepada Saul, "Apa yang telah kau perbuat?" Atau kalau bisa diparafrasakan lebih tepatnya seperti ini, "Kenapa kamu berbuat seperti itu?" Ini adalah satu pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, tapi membuka ruang bagi pengakuan dan pertobatan. Namun Saul malah berdalih dan mencoba membenarkan tindakannya. Sekali lagi ini menegaskan kebodohannya. Ia meremehkan Tuhan, satu-satunya sumber pertolongannya pada kondisi darurat pada saat itu. Nah, kita kembali ke pernyataan awal. Pembenaran diri sebenarnya itu mengekspresikannya adanya permasalahan pada konsep diri. Terkait konsep diri, John Calvin dalam bukunya Institutes of the Christian Religion, jika disederhanakan bisa disimpulkan sebagai berikut. Beliau menyatakan, "Know God, know yourself. Know yourself to know your need of God. Know God to know you are not God." Mengapa perlu mengenal Tuhan untuk mengenal diri? Karena manusia itu selalu merasa dirinya itu benar, dirinya itu bijak, dirinya itu baik. Ini adalah akar dari kesombongan. Jika kita tidak melihat kepada Tuhan sebagai satu-satunya standar daripada kebenaran, kebijakan, dan kebaikan. Karena saat kita melihat Tuhan yang telah menyatakan dirinya, baik dalam wahyu umumnya melalui ciptaannya, maupun melalui wahyu khususnya di dalam diri Kristus Yesus, maka kita akan menyadari bahwa kebijakan, kebenaran, dan kebaikan manusia dalam keterbatasannya berdosa tersebut ternyata hanyalah suatu kebodohan.
dan akan menjadi kebodohan yang mencelakakan jika dalam keterbatasannya itu manusia tidak mau mengacukan dirinya pada Tuhan yang sempurna dalam ketidakterbatasannya. Pembenaran diri hanyalah salah satu aspek dari kebodohan manusia yang ingin memegang kendali atas hidupnya dalam tangannya yang rapuh dan terbatas. Jika Tuhan yang tidak terbatas mau menjadikan dirinya sebagai tempat kita bersandar, tempat kita menemukan kebahagiaan hidup yang sejati, yang kekal, bukankah bodoh adanya bagi mereka yang menolaknya? Hidup manusia bisa bergulir ke arah tujuan yang tepat, menuju akhir kebahagiaan yang tepat dan kekal, hanya dengan berjalan bersama Tuhan, Sang Empunya kehidupan, Sang Perancang kehidupan sejak dunia ini diciptakan. Dia yang paling tahu ke arah mana Dia menghendaki ciptaannya itu menuju, yaitu satu kehidupan yang telah dirancangkan sejak awalnya bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Bukankah ketika kita menolaknya semua itu, kita bodoh adanya? Mari kita hidup sebagai manusia cerdas, manusia yang telah diberikan akal budi oleh Tuhan, dan manusia yang telah ditebus dalam Kristus Yesus. Mari kita berjalan bergandengan tangan bersama Tuhan menuju kepada kepastian yang pasti, yaitu kehidupan yang indah bersama dengan Kristus, bukan hanya di bumi ini, terlebih lagi di bumi yang akan datang. Roh Kudus pasti akan memampukan kita jika kita mau. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil sejenak waktu di hadapan Tuhan, renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini dan bandingkan kembali kepada kehidupan kita. Apakah selama ini hidup kita adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan? Ambil sejenak waktu di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami betapa sesungguhnya kami adalah manusia yang sangat terbatas. Namun sering kami juga menjadi manusia yang bodoh, yang sering mengandalkan keterbatasan kami dan melupakan Engkau, Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup dan pasti akan menolong kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami jauh lebih mengandalkan diri kami daripada-Mu. Tuhan, tolong biarlah mulai saat ini, mulai detik ini, hidup kami seterusnya ke depan adalah hidup yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berpegang pada Tuhan, yang pasti menuntun kami kepada kehidupan yang indah yang kami rindukan selama ini. Tuhan, tolong setiap kami. Kami sungguh memohonkannya kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus, penolong, dan pembawa kehidupan sejati bagi kami. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti menyertai, Tuhan Yesus pasti memberkati.